Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 insya Allah hari ini akan membahas dan mendiskusikan tentang satu slide, yaitu tentang menghadirkan generasi pelanjut penegak peradaban di usia 20 tahun. Nah, di sini kita akan membahas tentang kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh anak-anak kita pada saat usia 20 tahun, yaitu seperti khatam ilmu fardu ain, hafal 30 juz Al-Quran mungkin dengan kemampuan tadaburnya, kemudian leadership, entrepreneurship, saintis, sastrawan, wasatiyah, ban hitam bela diri, literatif bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan berwawasan internasional. Kenapa di usia 20 tahun? Karena menurut dari patokan umur Rasulullah kan 60 tahun. Itu terdiri dari 3 fase. Fase untuk menuntut ilmu itu berada di fase pertama, yaitu usia 0 sampai 20 tahun. Di usia itu adalah usia yang sangat optimal untuk kita seorang manusia tekun dalam belajar. Di situ adalah waktu kita untuk menanamkan potensi diri kita, belajar segala macam keilmuan seperti yang tadi diutarakan oleh teman kami yang pertama tadi, seperti khatam Al-Quran dan sebagainya. Di situ di usia 0 sampai 20 tahun itu kita diwajibkan untuk mematangkan ilmu tersebut. Nah, jadi yang disampaikan oleh teman kami tadi, Bu Ayu dan Bu Dian, itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh anak kita ketika dia berusia 20 tahun. Nah, ketika kita membahas tujuan pendidikan itu yang paling utama adalah untuk membentuk adab seorang anak atau membuat dia menjadi manusia yang Qur'ani. Nah, adab itu sendiri dulu sebelum Rasulullah hadir, adab itu diartikan sebagai jamuan makan. Nah, ketika Rasulullah sudah hadir, adab itu mengalami pergeseran makna menjadi proses mendidik atau takdib. Nah, ada seorang profesor yang bernama Syekh Naqib Al-Atas ya, orang Bogor namun tinggal di Malaysia. Nah, dia membuat pengertian adab yang paling mendekati dengan takdib. Jadi menurut Profesor Syekh Naqib Al-Atas, adab itu berarti the discipline of mind, body, and soul. Nah, ketika anak kita sudah memiliki keseimbangan antara jiwa, kemudian fikriyahnya, jasadiyah dan ruhiyahnya, maka dia bisa disebut beradab. Nah, bagaimana cara mencapainya? Jadi ada beberapa kompetensi yang disampaikan tadi itu. Bagaimana cara kita untuk menciptakan seorang anak yang memiliki kompetensi, dia beradab Qur'ani, berakhlak mulia, wawasannya luas, dia mandiri dalam entrepreneur. Tentu itu melibatkan proses pendidikan itu sendiri. Jadi dari hasil diskusi kami ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, tentu dalam proses pendidikan yang paling terlibat adalah seorang guru. Jadi ketika kita ingin anak murid kita itu beradab, tentu yang pertama gurunya harus beradab dulu, harus robbani. Nah, ketika sebuah institusi pendidikan ingin melahirkan generasi yang beradab, maka yang pertama dilakukan adalah mendidik gurunya, karena cerminan sebuah sekolah atau ujung tombak sebuah sekolah itu akan nampak pada gurunya. Sebagus apapun konsep sebuah sekolah tentang adab, tapi ketika orang melihat, wah ternyata tidak terlihat tuh di gurunya, berarti belum berhasil. Kemudian yang kedua, sekolah itu harus membuat kurikulum adab. Nah, itu yang sekolah kita sedang lakukan saat ini ya. Jadi ada guru-gurunya disekolahkan sekolah adab. Kemudian yang ketiga, ada islamisasi ilmu atau ilmu yang disampaikan itu harus memiliki output nanti anak-anak atau guru yang beradab. Jadi ada 3, guru yang robbani, kurikulumnya kurikulum adab, dan islamisasi ilmunya. Nah, jadi mungkin itu hasil diskusi kelompok kami, semoga cukup membantu. Bukan apa yang untuk harus kan? Nah, iya, demikianlah hasil diskusi kami hari ini. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan
untuk menuju mewujudkan generasi Rabbani pada usia 20 tahun. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.